Selamat pagi anak-anak. Bukan. Iya, sayang. Pagi kakak-kakak. Selamat pagi. Selamat pagi juga anak-anak. Bu Teri. Kangen ya. Minggu udah kangen ya sayang. Anak-anak, Ibu sangat bersyukur bisa kembali berjumpa dengan anak-anak sekalipun masih dalam Zoom ya sayang, tapi karena kasih Tuhan yang luar biasa ya. Anak-anak, hari ini kita mendapatkan rohan Tuhan ya, sehingga kita bisa beribadah. Ya. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk dalam ibadah, sudah kalian persiapkan semuanya? Alkitabnya sudah? Sudah? Coba dibuka aja, dijawab dulu Ibu. Sudah Alkitabnya? Sudah. Gitu. Hebat ya. Nah, juga untuk kelas besar mungkin buku catat. Ya sayang, selamat pagi Nathan. Selamat pagi ya. Bu Teh. Anak-anak. Ya, Puji. Ya, anak-anak. Allah itu begitu besar mengasihi kita. Sungguh luar biasa. Ya. Nah, anak-anak, kita sangat bersyukur untuk kesempatan ini yang Tuhan berikan untuk kita. Mari sayang, kasih Tuhan itu nyata. Pada pagi ini juga Tuhan menyatakan pemeliharaannya untuk anak-anak, untuk kita semua. Ya, Tuhan sudah menyediakan segala sesuatunya. Oleh sebab itu, mari kita puji-puji Tuhan kita ya. Kita mau katakan dalam pujian kita, yaitu kasih Yesus manis dan indah. Kemudian kita lanjutkan dengan pujian setinggi-tingginya langit ya. Ya, setinggi-tingginya. Nah, anak-anak, mari kita puji Tuhan kita. Silakan Kak X. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh oh, sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh oh, sungguh indah.
Puji nama Tuhan, ya anak-anak, puji Tuhan. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan pujian kita, mari kita satu hati berdoa ya. Tunjukkan sikap hormat kalian kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Bapa berikan bagi kami untuk dapat beribadah. Bapa, kami berdoa untuk teman-teman, saudara kami yang pada hari ini belum dapat bergabung dengan kami. Kalau mereka sakit, Bapa, jamahlah mereka, pulihkanlah mereka. Kalau mungkin mereka malas, bangkitkan semangat-Mu Tuhan untuk menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Bapa, terima kasih. Pimpinlah kami dalam beribadah. Berikan kami hati yang mengasihi Engkau dengan tulus dan murni. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan sangat bersyukur. Amin. Anak-anak, kasih Tuhan itu lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, dan juga lebih luas dari samudra. Artinya, kasih Tuhan itu tidak terbatas. Ya, Tuhan Yesus tidak hanya mengasihi orang-orang yang mengasihinya, tapi Tuhan Yesus juga mengasihi orang-orang yang tidak mengasihinya. Orang-orang yang menolaknya. Nah, itu yang perlu anak-anak contoh ya. Kita semua contoh teladan dari Tuhan Yesus. Anak-anak, Tuhan Yesus karena kasih-Nya, Ia rela disalibkan untuk menyelamatkan kita dari dosa. Yesus disalibkan karena cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Mari anak-anak kita memuji Tuhan, kita naikkan pujian ini dengan rasa syukur, dengan sukacita karena kasih Tuhan begitu besar untuk kita. Mari kita puji Tuhan. Yesus disalibkan cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalibkan cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalibkan cinta saya, dosa dihapuskan. Kamu, Yesus disalibkan cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalibkan cinta kamu, dosa dihapuskan, cinta semua. Yesus disalibkan cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalibkan cinta semua, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan. Puji nama Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan Yesus itu ada, ya, karena mereka tidak mengenal Tuhan, ya. Nah, anak-anak, sebentar lagi anak-anak akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Bersungguh-sungguhlah dalam mendengarkannya. Pegang perintahnya dan lakukanlah. Senangkanlah hati Tuhan. Nah, anak-anak, untuk mengawali pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, mari bersama Ibu kita menyanyikan sebuah lagu pujian. Aku mengasihi Engkau, Yesus.
Puji nama Tuhan, anak-anak. Nah, anak-anak, sebelum anak-anak mendengarkan cerita firman Tuhan, anak-anak kita bersama akan mendengarkan pengumuman dan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Risa. Silakan, Kak. Oke, shalom. Selamat pagi anak-anak semua. Shalom. 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 Sebelum kita mau berdoa bersama, ya Kak Risa pengen ucapkan selamat ulang tahun dulu dan kita juga mengucapkan selamat ulang tahun ya sama kakak kita ya yang kemarin berulang tahun. Ada yang tahu? Kak Mulyadi. Oh iya, sudah pada Mulyadi. tahu ya. Iya, selamat ulang tahun Kak Mulyadi. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun, Kak Mulyadi. Iya. Gambarnya Yuk, lucu sekali. iya. Oke, selamat ulang tahun, Kak. Ya, panjang umur, tetap sehat. Ya, untuk kita semua juga tetap sehat ya. Yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan memberikan kami kekuatan dan kesehatan untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh bertemu dengan teman-teman kami walaupun melalui Zoom. Tuhan tolong setiap kami untuk kami boleh beribadah kepadamu ya Bapa dengan hati yang penuh dengan sukacita dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk setiap kami yang mungkin anak-anak besok akan menghadapi ujian tengah semester mereka, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan berikan mereka untuk belajar dengan baik dan mengerjakan soal-soal yang disediakan dengan baik pula. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk kami semua, Tuhan terus berikan kami kekuatan dan kesehatan untuk kami boleh melalui kehidupan kami ke depan. Terima kasih untuk Tuhan sudah menambahkan usia untuk Kak Mulyadi. Tuhan terus berikan Kak Mulyadi untuk tetap kuat, sehat, dan berkati untuk keluarganya dan pekerjaannya. Tuhan memimpin. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke anak-anak, kita akan bagi kelas ya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Ya, nanti kalau ada join ditekan. Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Ya, senang sekali ya hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Sudah disiapkan Alkitabnya? Oke, hari ini yang gabung di kelas besar, anak-anak bersama dengan kakak-kakaknya ada 20 ya. Ada Artat, Febe, Deren, Sevanya, Yedi, Jenny, Lea, Rafael, Karin, Adonia, Michael, Talia, Vio, Kesia, dan Gamaliel. Oke anak-anak, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita semua berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur berterima kasih pada hari ini. Tuhan memberi kesempatan kembali kepada kami untuk ibadah sekolah minggu melalui Zoom. Tuhan memberikan kesehatan kepada kami sehingga kami semua dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus, tolong setiap kami untuk boleh mendengar dengan baik, untuk melakukan firman Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk teman kami yang belum bergabung dalam Zoom, mohon Tuhan menolong pada kesempatan minggu depan bergabung bersama dengan kami, belajar firman Tuhan, memuji bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang sebuah kota, anak-anak. Nah, kota ini adalah kota yang penting dalam pelayanan Tuhan Yesus. Kota yang
banyak sekali Tuhan melakukan sesuatu di sana. Kota ini kota yang luar biasa, ya, kota yang luar biasa. Nah, kota yang mau kita pelajari bersama-sama pada hari ini adalah kota Yerusalem. Yerusalem. Nah, ini anak-anak peta Yerusalem ya. Coba kita perbesar dulu. Nah, yang tanda merah itu kita perbesar lagi. Nah, ini adalah letak Yerusalem. Anak-anak, Yerusalem itu adalah sebuah kota, salah satu kota tertua di dunia. Kota yang terkenal, kota yang masyhur di dunia. Anak-anak, kota Yerusalem ini ya, itu menjulang di pegunungan Yudea, anak-anak. Perbukitan Yudea, kira-kira 50 km dari Laut Tengah dan 30 meter dari ujung utara Laut Mati. 30 km ya, sama 50 meter. 50 km. Nah, ini letak Yerusalem. Anak-anak, ada hal yang unik untuk kota Yerusalem ini pada saat ini. Kota Yerusalem itu menjadi kota yang penting, kota suci, kota mulia bagi 3 agama Abrahamik. Nah, Abrahamik siapa saja? Ada agama Islam, ada agama Kristen, dan agama Yahudi atau Yudaisme. Ini Yerusalem menjadi kota penting bagi 3 agama ini. Nah, bagi agama Kristen dan Yudaisme, anak-anak, kota ini menjadi kota yang penting karena di sanalah letak Bait Allah, bait suci pada saat dibangun. Nah, bagi bangsa Yahudi, di sana juga penting karena ada sebuah tembok atau dinding yang disebut tembok ratapan. Nah, tembok ratapan ini ada anak-anak adalah bagian dari bait suci yang sudah hancur, tapi tembok itu masih ada. Coba kita perbesar. Nah, kita perbesar lagi temboknya. Nah, di tembok itu anak-anak banyak orang Kristen ya, datang ke sana untuk berdoa di sana. Tapi ingat loh ya, bukan berdoa kepada batu loh, kepada dinding, bukan. Tapi mereka berdoa kepada Tuhan di sana. Mereka mengingat Tuhan, bait suci, bait Allah di sana. Nah, itu ratapan, tembok ratapan atau dinding ratapan. Berikutnya anak-anak, untuk agama Islam ya, ini menjadi kota yang penting, kota yang suci karena di sana itu ada masjid ya, masjid namanya Masjid apa? Al-Aqsa ya. Kemudian juga menjadi kota penting karena di sana ada kubah, sebuah bangunan yang dinamakan Dome of Rock ya. Ini bangunan untuk umat Islam. Nah, coba kita lihat 3-tiganya ya, itu di situ ada Dome of Rock, ada Masjid Al-Aqsa, dan juga ada tembok ratapan yang dipercaya oleh 3 agama ini menjadi kota yang suci, kota yang penting. Nah, anak-anak, itu Yerusalem sekarang ya. Kenapa Yerusalem itu unik, bisa begitu? Nanti di lain kesempatan anak-anak bisa belajar atau boleh mencari informasi-informasi. Nah, kita kembali ke zaman Tuhan Yesus, anak-anak. Zaman Tuhan Yesus, Yerusalem menjadi kota yang sangat bersejarah bagi umat Tuhan. Kota Yerusalem disebut sebagai kota yang suci atau kota mulia. Mengapa ya anak-anak? Kok Yerusalem itu bisa disebut sebagai kota suci atau kota mulia? Yang pertama, tadi kita sudah lihat bahwa di Yerusalem itu ada bait Allah, bait suci yang waktu itu dipakai oleh umat Tuhan untuk menyembah Tuhan. Nah, yang kedua, kota Yerusalem itu disebut sebagai kota pusat peribadatan. Pada zaman itu anak-anak orang Yahudi, umat percaya, datang ke sana, ke Yerusalem, ke Bait Allah,
pada momen-momen khusus, misalnya pada Paskah. Sehingga pada saat perayaan Paskah, orang dari penjuru tempat itu datang, sehingga ramai sekali. Mereka berdoa, belajar firman Tuhan, dan mempersembahkan korban bagi Tuhan. Nah, kalau hari biasa, anak-anak umat Tuhan berdoa, belajar firman, beribadah di sinagoge yang ada di tempat mereka masing-masing, di wilayah mereka masing-masing. Pada momen-momen tertentu saja mereka akan datang ke sana. Yang ketiga, anak-anak, kota Yerusalem disebut sebagai kota Nabi. Dengan adanya Bait Allah, tempat peribadatan, maka nabi-nabi melayani di sana. Banyak para nabi di sana. Dan yang keempat, disebut kota suci atau mulia karena di sanalah tempat raja-raja keturunan Daud memerintah. Nah, anak-anak, itu mengapa Yerusalem disebut sebagai kota suci atau kota mulia. Coba anak-anak sekarang ingat ya, coba ingat-ingat gitu ya. Tuhan Yesus pernah ke Yerusalem itu melakukan apa? Ada peristiwa apa di sana? Pada masa kecil. Benar, pada masa kecil. Coba siapa yang ingat pada masa kecil Tuhan Yesus pernah ke Yerusalem itu pada peristiwa apa? Siapa yang? Peristiwa Paskah. Peristiwa Paskah. Peristiwa Paskah. Waktu kecil ya. Peristiwa Paskah. Oke. Yang lainnya? Ada yang mau jawab? Waktu kecil Tuhan Yesus datang ke Yerusalem melakukan apa? Kecil itu berarti bayi ya, mulai bayi sampai agak besar sedikit. Ada ingat? Nah, anak-anak, Kak Titis ingatkan ya, yang pertama pada saat Tuhan Yesus umur 40 hari, Tuhan Yesus diajak papa mama ke Yerusalem, ke Bait Allah untuk diserahkan kepada Tuhan. Di sana bertemu dengan Bapak Simeon dan Ibu Hana, kemudian diberkati. Itu waktu bayi ya, usia 40 hari. Setelah agak besar sedikit, kira-kira usianya sekalian ini loh, seperti kalian ini, Tuhan Yesus pernah juga ke Bait Allah. Waktu itu Tuhan Yesus hilang, anak-anak. Yesus kecil hilang. Ingat pada peristiwa apa itu? Peristiwa Paskah. Iya, waktu Paskah, Papa Mama mengajak ke Yerusalem. Setelah acara selesai, Papa Mama pulang karena banyak orang nggak tahu kalau Tuhan Yesus nggak ikut. Di sana Tuhan Yesus sedang bercengkerama, bertanya jawab dengan para ahli Taurat, ahli kitab. Wah, luar biasa ya. Usia kalian, usia 12 tahun kira-kira, sudah belajar firman Tuhan, pengetahuannya luar biasa. Itu waktu masih kecil. Waktu sudah dewasa anak-anak, ketika Tuhan mulai pelayanan, usianya kira-kira 30 tahunan. Itu udah mulai melakukan mujizat di Kana. Di Kana, berarti bukan di Yerusalem ya, ini di Kana. Itu berarti bukan Yerusalem, itu tadi di Kana. Nah, sekarang Bu Titis mau informasikan beberapa saja yang pernah Tuhan lakukan di Yerusalem. Yang pertama, anak-anak, Tuhan Yesus waktu datang ke Yerusalem, tiba di Bait Allah, dia melihat depan Bait Allah itu banyak orang jualan, anak-anak. Ada kambing, ada domba, ada merpati, ada orang nukar uang. Waduh, Bait Allah ramai sekali. Tuhan Yesus membuat cambuk ya. Porak-porandakan semua itu. Ini rumah Bapakku, ini rumah Tuhan. Itu Tuhan Yesus pernah lakukan di Yerusalem. Yang kedua, anak-anak, ketika di Yerusalem ada seorang pemimpin agama besar, anak-anak, menemui Yesus waktu malam hari. Dia tidak berani menemui pada siang hari. Takut mungkin ya malam hari. Nah, dalam perbincangan itu Tuhan Yesus berkata kepada ahli agama ini, pemimpin agama Yahudi, dia berkata begini, karena aku berkata kepadamu, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa selamat. Ayo, coba ingat-ingat, kalau kata-kata ini kira-kira pemimpin agama itu siapa? Ada yang ingat? Kamu harus dilahirkan kembali. Apa? Masa dilahirkan masuk ke perut mama lagi? Kan nggak mungkin kan? Nah, siapa yang ingat ya siapa itu? Nikodemus ya. Terus berikutnya anak-anak, waktu itu di Yerusalem ada perempuan berzina
yang mau dilempari oleh batu oleh orang-orang. Waktu Tuhan Yesus datang ke sana, siapa di antara kamu yang tidak berdosa? Yuk sekarang lempari dia. Semuanya kan berdosa ya anak-anak. Akhirnya apa? Mereka pergi satu persatu. Itu yang dilakukan Tuhan di Yerusalem. Nah, ada lagi nih kejadian. Waktu itu ketika di Yerusalem ada seorang yang buta, anak-anak. Buta itu sejak lahir. Tuhan yang penuh kasih, kemudian dengan ludah diaduk di tanah, diambil, kemudian dioleskan ke matanya. Kemudian Tuhan berkata, sekarang kamu basuh dirimu di kolam Siloam. Wah, anak-anak, dia pergi ke kolam Siloam, membasuh dan akhirnya melek anak-anak. Luar biasa. Nah, itu yang pernah dilakukan Tuhan di Yerusalem. Nah, sekarang kita mau melihat perjalanan terakhir anak-anak Tuhan Yesus waktu ke Yerusalem. Yuk kita mau buka di dalam Lukas 18 ayat 31 sampai 34. Yuk disiapkan dulu Alkitabnya. Lukas 18 ayat 31 sampai 34. 4 ayat. Bu Titis akan bacakan untuk setiap kita ya. Di layar juga ada. Kita baca bersama-sama. Ayat 31. Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. 32. Sebab ia akan disesahkan, akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina, dan diludahi. Dan mereka menyesah dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Akan tetapi, mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Anak-anak, tujuan Yesus ke Yerusalem. Tuhan Yesus ke kota Yerusalem sebagai perjalanan yang terakhir, tujuannya seperti yang kita baca tadi, anak-anak. Yang pertama, Tuhan Yesus datang ke Yerusalem menggenapi nubuatan para nabi. Ayat 31. Yesus datang ke Yerusalem untuk menggenapi nubuatan para nabi. Tuhan Yesus datang ke Yerusalem untuk menyelesaikan, mengakhiri misi Allah untuk menyelamatkan banyak orang. Itu tujuan Yesus ke Yerusalem. Tujuan Yesus ke Yerusalem itu adalah untuk menderita dan mati. Itu firman Tuhan mengatakan ayat 31 sampai 33. Anak-anak, salib ya, menderita di kayu salib. Anak-anak coba sekarang bayangkan kalau misalnya anak-anak sebagai murid Tuhan Yesus waktu itu. Di sana ya, misalnya 12 orang murid, kalian ada di sana. Terus Tuhan berkata begini, ayo murid-muridku kita ke Yerusalem. Karena anak manusia akan dihina, diolok, disesah, bahkan dibunuh. Apa ya yang akan kalian katakan? Mungkin kalau anak-anak sebagai murid Tuhan Yesus yang mengerti, ingat waktu itu, Tuhan, jangan ke sana. Untuk apa kamu ke sana kalau harus mati? Tapi anak-anak, firman Tuhan mengatakan, murid-muridnya tidak mengerti apa itu perkataan Yesus. Karena pada saat itu anak-anak ingat ya, waktu Yesus masuk ke Yerusalem, itu kan disambut banyak orang dengan palem. Kemudian jalannya dikasih alas. Mereka berkata, ini raja yang akan datang. Karena mereka mengharapkan Yesus yang penuh kuasa itu menjadi raja dunia bagi bangsa Israel. Karena waktu itu bangsa Israel dalam penjajahan bangsa Romawi.
anak-anak. Tetapi itulah murid-murid tidak mengerti pada saat itu. Anak-anak, di dalam mengakhiri misi Tuhan Yesus, apa yang sudah terjadi kepada Yesus? Untuk mengakhirinya anak-anak, kejadian yang kita ingat, pasti kita semua sudah ingat ini ya. Pada malam-malam terakhir, Tuhan mau mengakhiri, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya berdoa. Naik ke bukit ya, diajak berdoa. Ayo berdoa. Dilihat tidur. Ayo berdoa. Berdoa lagi. Dilihat lagi tidur. Kemudian pada malam itu akhirnya datang segerombolan orang, anak-anak bersama dengan seorang murid. Murid itu mencium Tuhan Yesus, tapi apa akhirnya? Yesus harus ditangkap. Ya, ada murid yang berkhianat pada saat itu. Yudas yang sudah menjual Tuhan Yesus sehingga Tuhan Yesus ditangkap. Nah, saat ditangkap ya, dibawa oleh pasukan itu. Wah, dia diolok anak-anak, dia dihina, dia dipukul. Akhirnya Yesus dibawa ke pengadilan agama, dibawa ke mahkamah agama. Mahkamah agama waktu itu ya. Kemudian setelah dibawa ke mahkamah agama, kemudian dibawa ke Kayafas ya waktu itu ya. Dihina di situ ya, diolok-olok. Terus dibawa lagi ke Pilatus anak-anak. Dibawa ke Pilatus, diadili di sana. Tetapi Pilatus tidak mendapati apa kesalahan orang ini. Nah, Pilatus membawa Tuhan Yesus ke Herodes. Habis dari Herodes dikembalikan lagi ke Pilatus. Dan pada saat itu waktu pengadilan agama, orang-orang mengatakan salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Padahal tidak terbukti bersalah, tapi orang banyak salibkan dia, salibkan dia. Dan akhirnya anak-anak salib. Ya, Tuhan Yesus harus disalib. Tuhan Yesus harus mati. Anak-anak, salib ini ya, salib ini menjadi tanda bahwa ketika Tuhan Yesus ke Yerusalem, Tuhan memang untuk menderita, untuk mati. Itu ke Yerusalem. Dengan salib ini anak-anak, waktu Tuhan Yesus ke Yerusalem, itulah bukti bahwa Allah itu mengasihi manusia dengan luar biasa. Tuhan ke Yerusalem untuk disalib. Untuk siapa? Untuk Bu Titis, untuk kita semua, untuk papa mama kalian, untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yerusalem, salib. Yerusalem, salib. Kota yang mulia, kota yang suci, tapi akhirnya membunuh Tuhannya. Yesus harus disalib. Anak-anak, kita sudah mendengar Yesus datang ke Yerusalem. Untuk apa? Kita melihat tadi dalam peristiwa perjalanan ke Yerusalem, Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Muridnya tidak mengerti, tidak paham. Padahal kalau di dalam firman Tuhan tadi, coba lihat atasnya itu judulnya. Penderitaan Tuhan Yesus yang ketiga. Tuhan Yesus itu sudah memberitahukan yang ketiga loh. Bukan hanya sekali. Yang kedua di dalam Matius ya dikatakan juga begitu. Nanti aku akan ke Yerusalem diserahkan kepada tua-tua. Pada Matius 17 juga dikatakan begitu. Nanti kita akan ke Yerusalem dan anak manusia akan dihukum. Saat itu anak-anak pada pemberitahuan yang kedua, mereka sedih sekali mendengar kata-kata Tuhan Yesus. Tapi saat yang ketiga, mereka lupa. Apa yang kita bisa pelajari anak-anak? Dari kisah Tuhan Yesus ke salib. Kota yang mulia yang membunuh Tuhannya. Yang pertama anak-anak, mari kita belajar untuk mendengar dan mengerti semua firman Tuhan yang kita dengar. Dari papa mama kalian, dari bapak pendeta, dari guru di sekolah minggu, dari guru-guru di sekolah kalian, ketika disampaikan tentang firman Tuhan, yuk dengar dan mengerti.
supaya tidak lupa seperti murid-murid Tuhan Yesus tadi ya. Yang kedua, mari kita mendengar firman Tuhan, mengerti, dan dengan hati yang tulus, dan kita mau taat. Seringkali orang-orang loh ya, orang-orang itu senangnya mendengar firman Tuhan yang enak-enak, tentang berkat Tuhan, tentang sehat gitu ya, oh senang. Tapi mungkin kalau ada mendengar tentang teguran, mendengar tentang nasihat-nasihat, oh bukan saya itu Tuhan, bukan saya, itu untuk itu loh, si A temanku itu, oh itu loh temanku si B. Seringkali telinga manusia itu suka dengar yang baik-baik. Tapi firman Tuhan itu, firman yang disampaikan mengingatkan kita untuk hal yang baik, mari kita terima dengan hati tulus dan kita mau melakukan. Yang ketiga, anak-anak, mari kita mengenal Allah kita itu dengan benar. Artinya apa? Kita boleh mengenal Tuhan itu tentang kuasanya, kemuliaannya, kebesarannya, tapi kita juga mengenal akan kesengsaraannya, penderitaannya, kematiannya. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kita dengan benar? Ya, melalui Alkitab ya. Melalui Alkitab kita boleh belajar mengenal tentang. Yang keempat, mari kita bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan karena salib Tuhan ini kita semua diselamatkan dan kita bisa mendapatkan mahkota yang kekal, yaitu surga yang mulia. Kita ingat Tuhan Yesus ke Yerusalem untuk mengakhiri misinya, untuk menyelamatkan kita, dan kita semua bersyukur karena salib Tuhan, aku selamat mendapatkan mahkota kehidupan surga yang kekal. Anak-anak, firman Tuhan pada hari ini boleh menguatkan kita. Mari kita baca bersama-sama Alkitab kita di dalam Filipi 2 ayat 8. Filipi 2 ayat 8. Kita baca bersama-sama ya, di layar ada. Semua mic-nya boleh dibuka. Ada. Ya, mic-nya dibuka, kita baca sama-sama. Yuk, buka semua mic-nya. Kita baca sama-sama. Filipi 2, 3. Filipi 2 Filipi 2 ayat 8. dan dalam dalam keadaan keadaan ia telah merendahkan dirinya dirinya sampai mati, sampai mati, bahkan sampai mati di kayu di kayu salib. Oke, tutup lagi mic-nya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, anak, kota Yerusalem, kota suci, kota mulia yang membunuh Tuhannya. Tapi itu semua dalam rencana Allah, supaya kita semua dengan salib Tuhan boleh selamat. Nah, kita mengakhiri firman Tuhan, kita berdoa. Mohon untuk Pak Mulyadi bisa memimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih atas firman yang hari ini kami dengar dengan baik. Biarlah kami menjadi kota suci yang suci. Betul-betul memberitakan tentang Injil keselamatan, damai sejahtera, tentang salib Yesus, tentang apa yang Kau korbankan untuk kami semua pada hari ini. Tuhan, biarlah firman ini hari ini yang disampaikan Kak Titis boleh menjadi kekuatan kami, membuat kami semakin yakin bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang maha dahsyat, Tuhan yang hebat, yang menyediakan tempat bagi kami semua di surga mulia, barang siapa percaya kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Kak Titis, pakai dia sebagai saluran berkat untuk kami semua, dan bila firman hari ini boleh kami dengar dengan baik, dan terlebih-lebih kami boleh melaksanakan. Orang lain boleh melihat Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua katakan, Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhirinya, Bu Titis mau tanya sedikit tentang firman Tuhan yang kita dengar bersama-sama. Yang bisa angkat tangan, ya. Langsung jawab aja, nggak apa-apa dah. Langsung jawab aja untuk mengingat firman Tuhan tadi. Jawabannya bebas. Yuk, sekarang yang pertama. Siapa salah satu aja yang menghakimi Yesus? Langsung jawab aja. Pilatus. Pilatus, oke ya, salah satunya. Terus yang kedua, pada saat kecil Tuhan Yesus ke Yerusalem pada peristiwa apa? Pilih salah satu, ada dua. Paskah Paskah. dan itu apa namanya? Paskah dan diberkati. Ya, Paskah dan diberkati ya. Arca juga tadi jawab begitu. Terus ada lagi nih. Pada saat dewasa, Tuhan Yesus melakukan suatu peristiwa di Yerusalem. Siapa yang mau jawab? Ada 4, satu aja. Mati di kayu salib. Peristiwa sebelum itu, ya siapa yang mau jawab? Apa ya? 1. Tadi. Perjamuan kudus. Di depan bait Allah tadi ngapain? Pakai siapa? Ya, Tuhan Yesus mengusir ya banyak orang yang dagang di situ ya. Terus peristiwa apa lagi? Tadi yang suruh ke kolam itu, berarti peristiwanya apa? Orang buta. Orang buta disembuhkan. Ya. Nah, itu yang kita ingat ya, banyak yang kita ingat hari ini. Kita boleh melakukannya. Firman Tuhan. Yuk silakan Bu C. Terima kasih Bu Titis. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita semuanya ya anak-anak. Oke, kita akan bersama-sama berfoto hari ini. Silakan Bu Titis. Bu Titis atau Kak X yang mau foto silakan. Oke, baik. Semua on cam ya. Boleh on cam. Kita mau foto dulu. Talia, boleh on cam kah? Oke. 2, 3. Lagi. 2, 3. Lagi-lagi, sekali lagi. 2, 3. Oke, terima kasih anak-anak. Kita sudah belajar firman Tuhan. Kita bertemu lagi minggu depan dalam ibadah bersama teman-teman kita. Selamat pagi. Adik-adik semua. Selamat pagi adik-adik Siang terima semuanya. kasih.